Selamat malam semuanya. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil proyek jurnal kelompok kami yang mengangkat topik desain produk furnitur multifungsi dari limbah kayu, yaitu rak yang bisa menjadi bangku sekaligus. Saya Widya Wirautami dan saya akan membuka presentasi kali ini. Bersama saya ada Nurifa Alodianeisa, Rizky Fauzi Rahman, Patricia Elsa Setiawan, Muzalina Novencius Sinambela, yang masing-masing nantinya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari proyek ini, mulai dari latar belakang, proses perancangan, metodologi, hingga hasil akhir dan pengembangan produk. Next. Adapun daftar isi dari jurnal ini yaitu latar belakang, rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Saudari Patricia, tujuan proyek dan manfaat proyek yang akan dijelaskan oleh Saudari Mozalina, metodologi dan desain produk oleh Saudari Nurifah, analisis oleh Saudara Novencius, dan yang terakhir ada hasil dan kesimpulan oleh Saudara Rizky. Proyek ini merupakan bentuk upaya kami dalam menghadirkan solusi desain yang tidak hanya efisien secara fungsi, tetapi juga ramah lingkungan. Kepada Saudari Patricia Elsa, silakan untuk menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah. Baik, terima kasih Kak Widya. Saya lanjutkan ke latar belakang. Ya, latar belakang yang pertama itu limbah kayu dari industri mebel masih tinggi. Yang kedua, keterbatasan ruang di rumah atau di kos, memerlukan furniture yang hemat tempat. Dan yang ketiga, mahalnya furniture multifungsi dari bahan baru. Solusi di sini adalah mendesain furniture multifungsi berbahan limbah kayu yang ekonomis dan ergonomis. Lanjut ke bagian rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang kami temukan. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan limbah kayu menjadi furniture fungsional. Yang kedua, bagaimana merancang rak yang juga bisa dijadikan sebagai bangku. Dan yang ketiga, bagaimana mendesain memenuhi aspek dari ergonomi dan efisiensi biaya. Baik, selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, merancang produk ramah lingkungan dan multifungsi. Maksudnya proyek ini bertujuan untuk menciptakan furniture yang tidak hanya memiliki fungsi ganda, yaitu rak dan bangku, tetapi juga dibuat dari limbah kayu yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimal. Nah, ini mendukung gaya hidup berkelanjutan dan hemat ruang. Dan yang kedua yaitu menggunakan prinsip ekonomi teknik dalam penentuan biaya dan manfaat. Di sini kami menganalisis kelayakan produk dengan pendekatan ekonomi teknik, termasuk menghitung biaya produksi, potensi penjualan, dan proyeksi keuntungan agar proyek ini realistis untuk diproduksi dan dipasarkan. Lalu selanjutnya, memberikan solusi furniture untuk ruang terbatas, yaitu produk ini dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan pengguna yang tinggal di hunian kecil seperti kos-kosan, apartemen, dan rumah minimalis dengan menghadirkan furniture fleksibel yang hemat tempat. Lanjut. Selanjutnya, manfaat proyek. Yang pertama ada lingkungan, yaitu mengurangi limbah kayu. Nah, proyek ini membantu mengurangi sampah kayu dari industri mebel dan konstruksi dengan memanfaatkannya menjadi produk bernilai guna. Dan yang kedua, ada inovasi produk, yaitu menghadirkan furniture modular dan fleksibel. Produk kami merupakan bentuk inovasi dengan sistem lipat dan knockdown yang memudahkan pengguna untuk menyimpan atau memindahkan furniture sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, ekonomi, yaitu biaya produksi lebih rendah, harga jual juga kompetitif. Dengan bahan baku dari limbah kayu dan sistem produksi skala kecil, produk ini bisa dijual dengan harga terjangkau, namun tetap menguntungkan secara ekonomi. Dan yang keempat, ada kenyamanan ergonomi sesuai dengan antropometri pengguna, yaitu dimensi furniture telah disesuaikan dengan ukuran tubuh mayoritas pengguna dewasa Indonesia agar tetap nyaman saat digunakan sebagai bangku maupun rak. Ya, selanjutnya di metodologi, di sini kami mengumpulkan beberapa metodologi dalam mengembangkan jurnal ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, kita telah mengumpulkan data melalui kuesioner yang telah dibagikan ke beberapa orang. Yang ketiga, mendesain awal produk, yaitu berdasarkan hasil pengumpulan dari data kuesioner sebelumnya.
Yang keempat, menganalisis ergonomi dan juga ekonomi. Kelima, pembuatan prototipe. Dan yang keenam, evaluasi dari sebuah produk tersebut. Dalam pengembangan desain produk yang pertama, kami menggunakan prototipe dengan dimensi eh, rak berdiri dengan panjang 60 cm, lebar 30 dan juga 75 cm. Sedangkan untuk kursinya, panjang 60 cm, lebar 30 cm, dan juga tingginya 45. Dengan bahan utama limbah kayu pinus atau palet dengan finishing ramah lingkungan atau non-toxic varnish. Desain produk kedua, ini adalah sebuah prototipe, ya ini yang sudah dilipat dan juga dari tampilan depan, tampilan belakang, bagian atas, dan juga sebelum dilipat. Dari analisis ekonomi teknik, eh, kami melakukan analisis dari aspek antropometri, persentil, aspek ergonomi yang sudah memenuhi standar yang ditentukan, dan juga melakukan pemilihan material dalam proyek desain furnitur multifungsi ini sudah menyangkut kekuatan, keamanan, keberlanjutan, dan efisiensi biaya. Dan juga proyek ini terbukti layak secara finansial, baik itu secara net present value yang positif, benefit cost ratio yang di atas satu, dan internal rate of return yang melebihi tingkat diskonto. Lalu ada analisis ergonomi, hmm, antropometris, desain furnitur multifungsi ini dibuat dengan ukuran yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan pengguna. Tinggi dudukan dibuat sekitar 40 sampai 45 cm dengan lebar dudukan 35 sampai 45 cm, sedangkan tinggi rak maksimum mencapai 90 cm agar mudah dijangkau dan nyaman digunakan. Lalu tujuannya di sini memastikan kenyamanan pengguna sekaligus mendukung postur tubuh yang baik saat duduk dan menggunakan rak. Dengan desain yang ergonomis, furnitur ini membantu mengurangi resiko ketegangan otot dan masalah kesehatan terkait postur. Nah, next. Lalu hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini, desain ini menggabungkan fungsi rak dan bangku. Lalu proyek ini juga menggunakan limbah kayu yang dimana hasilnya bisa menghemat biaya dan ramah lingkungan. Lalu ukurannya sesuai standar dan memiliki potensi pasar yang sangat tinggi di kalangan mahasiswa di ruang sempit atau kos. Lalu dari sisi teknis dan ekonomi, produk ini terbukti layak dengan hasil NPV positif, lalu BCR lebih dari 1 dan IRR tinggi. Dan dengan nilai tambah tersebut, produk ini memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial serta lingkungan yang positif. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya tutup presentasi ini. Selamat malam.